guys, lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, kali ini di Autofam lagi ready stock untuk Mercedes-Benz E300 tahunnya di 2019. Nah, untuk kondisinya gimana? Pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Dan jangan skip video sampai habis ya. Oke, jadi di sebelah Angel ini ada Mercedes-Benz untuk seri ini yang seri E300 ya, tahunnya di 2019 dan warnanya ini warna abu-abu. Untuk tampilan Mercedes-Benz sudah nggak perlu diraguin ya, kalau dari stylenya ini udah bagus banget, dan kalau yang kita punya ini untuk yang sport stylenya ya. Kita mulai dulu dari bagian lampunya. Untuk lampu dari Mercedes-Benz E300 ini sendiri dia udah pakai multi beam LED ya, jadi lampunya sudah LED semua, dari lampu seinnya pun sudah full LED. Terus di sini untuk bagian grillnya dia pakai accent chrome yang memanjang, dan di bagian tengahnya ada emblem Mercy yang besar banget ya. Di sini juga E300-nya udah dilengkapi sama kamera 360, jadi untuk kamera depan, samping, dan belakangnya lengkap semua ya. Jauh lebih canggih pokoknya. Dan untuk bagian depan ini dia kamera depannya ada di bagian sini. Untuk bagian depannya di sini kalian bisa lihat di bagian bawahnya. Untuk blockirasnya untuk mobil sedan ini masih standar, masih lumayan tinggi ya, masih ada sekitar 1 jengkal lebih. Ada corner sensor juga, dan untuk bagian mesinnya kita coba langsung cek aja. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian mesinnya ya. Untuk Mercedes-Benz E300 ini sendiri dia cc di 2000 tapi sudah turbo ya, jadi untuk tenaganya juga udah nggak perlu diraguin. Dan kondisinya ini bener-bener masih bagus banget, masih semuanya masih mulus. Dan untuk mesin kita jamin mobil ini bebas dari banjir, tabrak, kilometer asli. Dan kalian bisa juga langsung bawa general check up ke dealer resmi di Mercedes-Benz ya. Ini juga dia ada record service-nya di dealer resmi. Untuk bagian atasnya dia udah dilengkapi sama peredam, dan untuk penyaganya juga sudah hidrolik ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian sampingnya ya. Nah, untuk bagian sampingnya karena ini seri E, jadi untuk seri E itu memang mobilnya lebih panjang ya. Nah, kalian bisa lihat nanti juga untuk bagian kabinnya pasti akan lebih luas juga. Tapi kita bahas dulu nih dari bagian bannya dulu. Untuk bannya ini dia pakai Bridgestone ya, ukurannya di 245/45, untuk ringnya di ring 18, dan untuk velgnya juga dia sudah two-tone polish. Di sini untuk spion dia sudah retract dan sudah dilengkapi sama lampu sen samping. Dan untuk kameranya, ini kameranya dia ada di bagian bawah sini ya. Kanan kiri ada pastinya karena udah 360. Dan di sini juga udah ada smart entry-nya ya. Jadi kalau kalian pegang kuncinya, ini tinggal disentuh aja. Untuk sensornya ada di sini, dia udah otomatis ngunci, dan untuk spionnya juga dia udah otomatis bakal ngelipat. Di bagian atas bawahnya dia pakai accent chrome juga ya. Dan di sini juga udah dilengkapi untuk kaca film, ini udah pakai 3M kaca film. Dan di situ untuk pengisian bahan bakar dia tangkinya ada di sebelah kanan. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya ya, ini untuk Mercedes-Benz E300. Jadi di bagian situnya ada emblem E300-nya juga. Di sini untuk stop lampnya dia juga sudah LED ya. Di bagian bawahnya ini ada lampu reflektornya. Dan kalau kalian mau buka bagasi, ini bisa langsung di hold aja dari bagian kuncinya. Dia udah otomatis ngebuka. Dan di sini bagasinya juga besar banget ya. Untuk seri E300 bagasinya benar-benar luas banget sampai situ tuh. Kalian bisa lihat ya, sampai ujung situ. Dan di sini juga udah dilengkapi sama power back door. Jadi untuk nutupnya tinggal dipencet sekali aja kayak gini, dia udah otomatis nutup sendiri. Jadi nggak perlu dibanting-banting lagi ya. Kita sekarang lanjut ke bagian interiornya ya. I have a confession that you're my obsession. You're pulsing through me. The blood is rushing and I am trusting you'll come save me. My knees are feeling weak. Your body's close to me. I
Oke, sekarang Angel udah di bagian interiornya. Dan untuk interior dari E300 ini, interiornya itu hitam ya. Dan kita mulai dulu dari bagian kursinya. Untuk kursinya dia pakai black leather seat, jadi joknya juga sudah kulit. Dan di sini pengaturannya udah full electric dan memory seat. Dari bagian driver ataupun penumpang depan kiri dia udah electric memory seat semua ya. Di sini untuk pengaturannya kalian bisa lihat ya. Ini untuk sliding maju mundurnya, terus ini untuk pengaturan sandaran kursinya, dan headrestnya pun dia juga sudah elektrik ya. Nah ini jadi benar-benar semuanya itu udah full elektrik, kalian bisa atur aja. Kalau kalian mau atur passenger kirinya bisa juga ya diatur dari bagian sini. Ini tinggal dipencet aja nih yang ada tulisan L. Nah ini dia bisa otomatis kayak gini. Terus lanjut lagi untuk bagian door trimnya. Untuk door trimnya di sini ada pengaturan kaca. Untuk kaca semuanya ini udah auto ya. 4 kaca ini sudah auto. Ada windows lock. Di sini juga ada central lock. Dan di bagian bawahnya ini ada door pocket dan ada tuas untuk buka bagasi belakang. Untuk bagasi belakangnya juga dia sudah elektrik. Untuk bagian kanannya, nah di sini ada pengaturan untuk headlampnya ya. Untuk headlampnya pun dia sudah auto. Dan di sini juga untuk electric parking brake-nya ada di bagian sebelah kanan. Untuk tuas buka kap mesinnya dia ada di paling bawah. Untuk tuasnya itu yang warna merah ya. Sekarang lanjut ke bagian setirnya nih. Untuk setirnya dia udah kulit ya, dan ini juga nyaman banget. Bagian kirinya ini ada pengaturan untuk audio steering switch-nya. Kalian bisa atur di sini ya. Kalau misalnya lagi nyetir kan susah ya kalau kayak begini-begini ya. Jadi bisa atur dari bagian kiri sini. Jadi ada untuk tampilan home-nya. Terus di sini kalian bisa geser juga untuk media, atau kalian mau sambungin Bluetooth juga bisa. Untuk volumenya ini tinggal diturunin ke bawah untuk kecilin, kalau untuk ke atasnya itu untuk naikin. Bisa angkat telepon juga ya, jadi emang semuanya serba praktis dan udah canggih. Kalau untuk cruise controlnya dia ada di bagian sebelah kanan, dan untuk pedal shiftnya ada di bagian belakang sini. Pengaturan setirnya pun dia sudah elektrik. Nah ini kalian bisa lihat ya, dia udah elektrik, bener-bener mempermudah banget pokoknya ya. Kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian. Untuk Mercedes-Benz sendiri dia personalingnya ada di bagian setir sebelah kanan ya, ada di bagian belakang ini untuk personaling. Sedangkan yang bagian kirinya ini untuk lampu sein dan pengaturan wipernya. Untuk kilometer, nah ini kilometernya baru di 11.000 ya. Kilometernya juga masih sedikit banget nih. Kilometer di 11.300 dan kita pakainya asli kilometer dan nggak pernah digulung-gulung. Ada service record resminya juga di dealer resmi. Di bagian atasnya ini ada sun visor. Untuk sun visor dia udah dilengkapi kaca dan lampu yang sudah otomatis. Kalau kalian buka kacanya udah otomatis juga bakalan nyala. Begitupun kalau kalian tutup bakal otomatis mati. Untuk bagian tengahnya ini ada tempat penyimpanan kacamata. Terus di sini ada untuk lampu baca ya. Ini untuk lampunya juga dia karena udah lampu yang putih jadi jauh lebih terang ya. Dan ini untuk tampilan head unitnya ya. Untuk layar dia udah jauh lebih besar dan ini tuh kelihatannya emang nyambung gitu ya. Untuk speedometernya pun dia udah digital. Di sini untuk pengaturan dari head unitnya itu dia nggak touchscreen. Jadi dia ada touchpadnya di bagian sini. Jadi kalau untuk layarnya itu dia nggak touchscreen ya. Kalian bisa atur di sini untuk pengaturannya, atau kalian mau sambungin ke Bluetooth juga bisa ya. Di bagian tengahnya ini untuk pengaturan AC, dan AC-nya dia juga sudah dual zone. Kalau untuk pengaturan AC belakang kalian bisa atur dari bagian kendaraan di sini ya. Kalian bisa atur untuk kontrol iklimnya dan pilih yang bagian belakang. Ini kalian bisa atur untuk suhu dan fan-nya nih. Jadi kalian bisa atur dari semuanya dari sini. Lanjut lagi, di sini kalau kalian buka ada tempat kunci ya. Jadi kuncinya tuh sekarang kan suka lupa ya taruh di mana. Ini tinggal taruh di sini aja, jauh lebih rapi juga. Ada 2 cup holder dan di sini juga ada pengaturan untuk kray belakang. Jadi untuk kray paling belakang itu dia udah otomatis. Kalau kita pencet sekali dia bakalan otomatis naik. Begitupun juga kalau kalian pencet sekali lagi ini bakalan turun kayak gitu. Nah di sini juga ada ini untuk matiin sama nyalain sensor parkir ya. Dan kalau yang di bawahnya ini kalian bisa untuk parkir otomatis ya. Ini juga mobilnya udah canggih banget nih guys. Kalian bisa lihat di sini untuk pilihannya. Nah ini untuk pilihan parkir otomatisnya ya. Di sini kalau kalian buka untuk konsol tengah, di dalamnya itu ada disediain juga untuk colokan USB ya. Ada 2 colokan di bagian tengahnya dan di bagian
Dashboardnya sini untuk lacinya dia buku-bukunya semuanya masih lengkap banget. Sekarang kita lanjut untuk bagian belakangnya yuk. Oke, sekarang Angel udah di bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya kita bahas dulu nih dari bagian legroomnya. Untuk seri E emang mobilnya lebih panjang ya, jadi untuk legroomnya pun jauh lebih luas. Jadi kalau yang tubuhnya tinggi tuh ini jauh lebih enak ya. Kalau kalian disupirin pun duduk di belakangnya ini juga jauh lebih nyaman. Sini untuk bagian legroomnya dan untuk headroomnya juga masih aman banget ya. Untuk duduknya juga ini enak banget, nyaman banget duduk di belakang, kursinya nyaman. Terus di bagian tengahnya ini kalau kita buka dia ada 2 cup holder juga ya. Di sini ada armrest, tapi kalau misalnya di belakang duduk bertiga, untuk penumpang tengahnya mungkin kurang nyaman ya, karena di bagian tengahnya itu dia nimbul kayak gini nih. Walaupun sebenarnya ini bisa 3 orang ya, karena disediain juga 3 headrest di bagian belakangnya. Untuk bagian door trim ini hampir sama kayak di bagian depan, dan tadi Angel belum info ya, ini ada ambient light room, dan untuk ambient light roomnya ini pun bisa dirubah untuk warnanya, itu pengaturan nanti sentral dari bagian depan. Di sini juga ada tray belakang. Untuk tray sampingnya dia manual ya, nggak kayak yang di belakang situ dia udah otomatis. Terus di sini untuk isi AC dia ada di bagian tengah dan di bagian samping, jadi jauh lebih enak ya, jauh lebih dingin. Jadi duduk di belakang pun tetap nggak kepanasan. Di sini kalian bisa atur juga untuk fan-nya. Untuk bagian belakang juga nih dilengkapi sama power outlet, dan kalau kalian mau ngecas langsung pakai kabel ini bisa ya. Ini kabelnya masih kabel yang USB. Oke, jadi gimana nih guys? Kalian udah lihat ya untuk Mercedes-Benz E300 tahun 2019. Buat kalian penasaran sama pajaknya, untuk pajak per tahunnya ini sekitar 21 juta. Ini dibuat progresif ya. Nah, untuk harga OTR-nya kita bukanya sekitar 80.000, tapi harganya masih bisa nego. Dan untuk harga kreditnya kalian bisa langsung cek aja di website kita di www.totokan.net, ataupun bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 03787600800. Nanti Angel taruh di deskripsi juga untuk alamat kita yang di Autokan Mangga 2 Square dan Autokan 7. Buat kalian yang mungkin pengen cari-cari Mercedes lain, kita juga banyak kredit stock. Kalian bisa langsung cek aja di Instagram Angel juga di @angelan_autofam. Tapi jangan lupa nih buat like, comment, dan subscribe channel ini dulu. Bye!